Pakai ini aja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah, we're going to have Shaykhana Ahmad Faris in the Indonesian language, inshallah, followed by Witr, inshallah, my very own youth in Fikri, inshallah. Right now, also as well, for those that would like to join us, inshallah, we're going to be heading out to our Qiyam convoy ventures, inshallah, towards Mecca. There are many Qiyams that are happening all over. The overnight, Ramadan experience of praying together, speakers, food vendors, inshallah. There's some with Brother Sayyid, for those that are in the valley. You can ask him, inshallah, ta'ala, from the valley people. I'm going over, inshallah, to have a convoy towards Garden Grove, the Islamic Society of Orange County. Please let me know for your high schoolers. High schoolers sign off with your parents and college students, inshallah, upwards, so we can head together, inshallah. We'll try to organize behind the masjid, inshallah, ta'ala, outside. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Jamaah Qiyam Ramadan Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di episode keempat dari kisah Yusuf alaihissalam. Saya ulangi wrapping sedikit dari pertemuan sebelumnya di ayat ke-15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Maka ketika mereka membawa Yusuf pergi, mereka akhirnya sepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Kata ajma'u di dalam ayat ke-15 itu menunjukkan bahwa mereka sebelumnya itu terjadi diskusi. Yusuf ini mau diapakan? Jadi persekongkolan jahat itu sulit sekali menemukan kata sepakat. Berbeda dengan kalau rencana baik. Jadi kalau ada persekongkolan jahat, misalnya mengubah konstitusi, misalnya membuat mock-up satu proyek, misalnya membuat anggaran, ya, dibuat palsu, dibuat tidak benar, maka akan sulit sekali mencapai satu kata sepakat. Karena masing-masing punya kepentingan. Kalau tidak dapat bagiannya, maka yang satu akan bernyanyi, yang lain akan ketangkap, semuanya akan dapat. Jadi mereka ini wa ajma'u di situ memang menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka itu sepakat. Sebelumnya terjadi diskusi yang alot kepada mereka itu. Di mana mereka membuang Yusuf jadinya ghayabatil jub. Ghayabat berarti jauh dari keramaian. Al-jub artinya sumur yang sudah kering atau tidak dipakai lagi. Airnya itu sudah tidak bagus. Jadi Yusuf ini dibuang di tempat yang kemungkinan ditemukan oleh manusia itu sedikit sekali. Artinya mereka memang bermaksud untuk membunuh Yusuf. Tapi mereka mencoba mengkhianati nurani mereka biar tidak dibilang kita membunuhnya langsung. Kita cuma naruh dia di dalam sumur. Urusan dia mati nanti karena patah ketika dibuang atau disengat kala jengking dan ular. Karena al-jub udah kering. Airnya sudah tidak produktif. Kalaupun ada sisa-sisa saja. Atau dia mati karena kelaparan dan kehausan. Pada saat itu Allah, perhatikan, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Pada waktu itu kami berikan kabar kepada Yusuf. Auhayna, kami wahyukan. Wahyu di dalam Al-Qur'an itu tidak selalu digunakan untuk nabi. Yusuf di sini belum jadi nabi. Umurnya masih antara 9 sampai 11 tahun. Sebab nanti buktinya ketika ada orang yang menemukan Yusuf itu dia berkata, ya bushra hadza ghulam. Wah, kabar gembira, ada anak kecil. Ghulam itu dalam bahasa Arab digunakan untuk anak antara usia 9 sampai 11 tahun. Jadi ini bukan wahyu. Sebagaimana Allah berkata kepada lebah, wa auhayna ilan nahla.
kami berikan insting kepada lebah. Atau Allah memberi ilham kepada ibu Musa, wa auhayna ila ummi Musa. Nabi tidak ada yang perempuan. Kami berikan ilham kepada ibu Nabi Musa, hanyutkan Musa. Begitu juga auha di sini. Auha itu arti asalnya adalah bisikan. Bisikan yang kuat, ya, maksudnya pesannya kuat, tapi dia berupa bisikan. Kami akan beritahu, ya, kamu Yusuf, kamu nanti akan buka kejahatan mereka ini pada saat mereka tidak sadar. Saudaraku, kalimat inilah yang membuat Yusuf kemudian merasa tenang walaupun dia berada di dalam sumur. Walaupun nanti dia berada di tengah keterasingan. Ini pelajaran bagi kita semua orang mukmin bahwa seburuk apapun ujian yang menimpamu pada hari ini, kamu harus tenang sebab Allah telah menjanjikan masa depan yang baik untukmu. Sebab Nabi berkata, tidak ada satu musibah pun ma'asaba min musibah, ya, min nasabin wala hammin wala ghammin, kata Nabi. Tidak ada satupun kesulitan, kesempitan, kesusahan, kegundahan, sampai duri terkena di kaki kita, kecuali itu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jadi, kalau Yusuf dapat mendengar langsung ilham dari Allah kepadanya pada waktu itu, kita juga melalui Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri was salah wa basyirus sabirin. Artinya apa? Artinya adalah kalau kamu sabar dengan musibah yang menimpamu hari ini, Allah menjanjikan berita gembira untukmu. Artinya pasti ada sesuatu yang baik. Jadi kita sudah punya Al-Quran yang sama meyakinkan. Karena dia adalah wahyu dari Allah, sebagaimana Yusuf menerima bisikan wahyu, ilham dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ini rumus ketenangan orang mukmin, bagaimana dia percaya dengan janji Allah di masa depan walaupun dia sedang mendapati kesulitan pada hari ini. Baik, ayat ke-16 dan 17, 18 itu kita jelaskan tadi malam tentang bagaimana saudaranya bersandiwara di depan ayahnya, datang pada waktu malam, menangis, membawa baju yang penuh darah itu. Rupanya dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya disebutkan, ada satu saudara Yusuf yang kemudian sadar, ya, ketika membawa baju itu sampai dipegang oleh ayahnya, kok nggak ada robek. Akhirnya salah satu dari seorang di antara mereka berkata, Yusuf itu bukan dimakan serigala. Yusuf diculik oleh orang, dibunuh oleh orang, dan bajunya ditinggalkan. Apa jawab Nabi Yakub? Bagi pencuri, baju lebih berharga daripada darah. Paham? Ngapain dia ambil bangkai manusia, kemudian meninggalkan baju? Harusnya bangkainya yang tinggal, bajunya yang dibawa. Itu jawab Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub tahu bahwa ini tidak benar. Dia menjawab begini, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Hawa nafsu kalianlah yang membuat perkara ini seolah-olah baik di diri kalian. Ini nggak bakal ketahuan. Ini akan berjalan sesuai rencana. Ini hawa nafsu yang bikin begitu. Seseorang ketika merencanakan keburukan, nuraninya pasti akan membantah. Tapi hawa nafsunya memaksa. Bal sawwalat lakum anfusakum. Coba kita perhatikan, ya, ada yang indah sekali dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang pembunuhan pembunuhan Qabil dan Habil. Dalam ayat ke-30 Allah berkata, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Bagaimana Qabil kemudian kok bisa tega membunuh saudara kandungnya sendiri? Allah menyebutkan fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsunya, hawa nafsunya lah yang memaksa dia untuk melakukan itu. Saya nggak tahu dalam terjemahan Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia itu apa. Nafsunya menuntunnya. Padahal kata tawwa'at itu artinya membentuk sesuatu yang keras. Tukang besi itu kalau ngambil batang besi, lalu dibentuk, dibakar, dipukul jadi parang, itu disebut tawwa'at. Membentuk besi jadi parang. Membentuk besi jadi pisau. Sulit itu. Jadi sebenarnya manusia itu butuh perjuangan melawan batinnya sendiri.
ketika dia berkhianat, ketika dia berbuat keburukan, ketika dia melakukan kemaksiatan. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian yang bikin seolah-olah perkara ini baik. Maka Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil. Kesabaran yang indahlah yang aku pilih. Dan Allah akan membantuku atas apa-apa yang kalian katakan. Sesudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat 18 ini kita dapat beberapa pelajaran. Pertama adalah fasabrun jamil bisa bermakna kesabaran itu memang indah. Seluruh kesabaran itu indah, maka Nabi Yakub berkata, aku memilih kesabaran karena itu yang indah. Bisa juga bermakna kesabaran itu ada tingkat-tingkatannya. Dan tingkat yang jamil, tingkat yang indah adalah kesabaran sejak pilihan pertama. Harus sejak pertama kita memilih itu. Ada seorang sahabat yang menangis, meratapi anaknya yang barusan meninggal dunia. Nabi pas lewat dekat situ, Nabi berkata kepadanya, sabarlah atas musibah itu. Orang itu tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Maka dia berkata, diam kamu. Kamu tidak tahu masalahku apa. Rasulullah pun pergi berlalu. Orang-orang berkata kepadanya, Fulan, kamu tahu nggak tadi itu adalah Rasulullah. Betapa malunya dia. Dia segera menyusul Nabi SAW menuju masjid dan berkata, ya Rasulullah, aku mohon maaf, aku tidak tahu tadi engkau. Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu sejak pukulan pertama. Jadi memang harus pilihan pertama ketika kita memperoleh sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup. Pilihan pertama kita adalah kesabaran. Masya Allah. Baik. Lalu dimulailah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam kisah Yusuf ini, Allah menyebutkan banyak sekali konflik-konflik. Jadi ini benar-benar mencerminkan kehidupan kita. Ada konflik antar suami istri ketika kita nanti bicara tentang Zulaikha dan pembesar Mesir. Ada konflik antara anak dan ayah seperti konflik Yakub dan anak-anaknya. Ada konflik antar saudara seperti Nabi Yusuf dan saudaranya. Ada konflik dalam lingkup pergaulan keseharian seperti niswah, sekelompok perempuan sosialita Mesir yang menggunjing, menghibah ya Zulaikha. Ada konflik antara raja dan rakyat. Ada konflik dalam bernegara, ada konflik subhanallah. Jadi multi konflik ada di dalam kisah ini. Tapi Allah mengikat kisah ini dengan satu ikatan yang besar, dengan satu ikatan yang kuat, yaitu apa? Sebuah simbol, yaitu selembar baju. Di dalam kisah Yusuf ini datang 3 kali tentang baju. Di ayat ke-18, baju datang sebagai alat kebohongan. Lalu kemudian di ayat ke-27 atau 26 dan 27, 28, baju menjadi alat bukti kebenaran bahwa Yusuf tidak salah. Lalu kemudian di ayat ke-90-an nanti, baju datang lagi sebagai terapi yang menyembuhkan kebutaan bapaknya itu, ya, ayat ke-93. Jadi surah ini awalnya ada baju, pertengahan kisah ada baju, ujung kisah ada baju. Tetapi fungsinya berbeda. Apa pesan Allah di sini kepada kita semua? Bahwa dalam hidup ini yang salah adalah bagaimana kita menyikapi sesuatu, jangan menyalahkan benda itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang bilang, Ustadz, aduh, buruk sekali pengaruh handphone hari ini Ustadz. Tidak buruk. Handphone itu sama seperti baju. Tergantung digunakan untuk apa. Pisau buruk apa baik? Tergantung digunakan untuk apa. Ya, kalau handphone digunakan untuk sesuatu yang buruk, dia buruk. Baju tadi digunakan untuk alat berbohong, buruk. Tapi ketika digunakan sebagai alat bukti, dia baik. Digunakan sebagai terapi untuk menyembuhkan, dan ini ada penjelasan kimianya, ilmiahnya ya. Bagaimana kimiawi seseorang ya dapat sembuh dari situ. Itu mukjizat Al-Quran luar biasa itu ya. Kita sampai di situ, akan sampai di ayat itu insya Allah kalau saya sampai lebaran haji di sini. Insya Allah. Jangan dong. Baik. Lalu sekarang lihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Kita sudah
ambil scene baru sekarang, bukan lagi di rumah Nabi Yakub, kita mengikuti perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ke sumur yang jauh dan tidak produktif lagi, sehingga kemungkinan kecil sekali orang mau ke situ. Tapi Allah utus ada satu kafilah dagang dari Madian menuju ke Mesir, tersesat jalannya melewati dekat sumur itu, lalu kemudian mereka mengutus seseorang ambil air. Coba kamu cari di situ. Subhanallah. Makanya para ulama akidah ada yang menyebutkan bahwa jangan menyebut sifat Allah ad-dar, yang memberi mudarat, yang memberi bahaya. Tapi harus disatukan terus. Ad-daru an-nafi'u. Allah yang maha memberi bahaya, Allah yang maha memberi manfaat. Kenapa? Allah tidak mungkin membahayakan seseorang kecuali untuk memberinya manfaat yang lebih besar. Selalu begitu. Allah yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur untuk menyelamatkan Yusuf, lalu mengangkat derajatnya nanti menjadi pemimpin, menjadi orang nomor satu di peradaban paling besar dalam sejarah umat manusia, peradaban Mesir. Subhanallah. Maka jangan ada perasaan di dalam diri. Sama seperti kalau kita berkata sifat Allah Al-Khafid yang maha merendahkan, harus langsung bersanding dengan kata Ar-Rafi', maha merendahkan dan maha meninggikan. Sebab Allah merendahkan seseorang supaya dia melejit lebih tinggi daripada kedudukannya semula. Ada seorang pelajar asal Timur Tengah di sini, di Amerika, fakultas kedokteran. Dia naik bis ketika itu malam, itu sepi, tinggal 5 orang. Tiba-tiba ada orang masuk ya. Tiba-tiba ada orang masuk. Bukan, dia waktu itu naik sendiri. Tiba-tiba masuk 5 orang, gak ngomong apa-apa orang 5 itu, langsung pegang kerah baju dia, langsung diangkat sama dia, dikeluarkan dari dalam bis, lalu berkata kepada supir itu, jalan kita sekarang. Dia tersiksa secara psikologi, seperti binatang. Kalau dia berkata, kalau para remaja 5 orang itu berkata kepada dia, turun kamu, kami mau naik, itu masih enak. Tapi ini tidak, dia seperti seekor anjing, dia bilang, aku merasa seperti seekor anjing, dibawa begitu, diturunkan, dan dia pergi. Itu gangguan rasa kebatinannya itu sangat gundah ketika itu. Sambil menunggu bis berikutnya. Ketika dia naik bis berikutnya, tidak berapa lama, tiba-tiba ada kemacetan di depan, mereka dapatin ada bis yang tadi dia diturunkan itu kecelakaan. Dan 5 penumpang yang ada dalamnya semuanya meninggal dunia. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah membalik kehidupan seseorang. Dari yang sebelumnya merasa gundah, merasa sedih, merasa terhina, Allah sedang menyelamatkanku. Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikanku kehidupan, tetap kehidupan, untuk tetap melanjutkan kehidupanku ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita kehilangan prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahu dalwa qala ya bushra hadha ghulam. Ada beberapa versi bacaan di sini. Ada yang membacanya ya bushra, ya wahai berita gembira untukku, ini dapat seorang anak. Wa asarruhu bidha'ah. Lalu Yusuf itu disimpan di antara barang-barang dagangan mereka. Jadi tidak di kabin. Tidak di jok kalau di mobil, tapi ditaruh di belakang. Di antara barang-barang bawaan. Berarti mereka juga sudah langsung berniat buruk. Jadi Yusuf selamat dari pembunuhan saudaranya, tapi tidak selamat dari perdagangan orang. Yusuf nanti akan dijual di Mesir, ya. Wasyarauhu wallahu alimun bima ya'malun. Allah tahu rencana mereka ini. Wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka kemudian menjual Yusuf. Sesampainya di Mesir, mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, beberapa dirham saja, dan mereka tidak butuh, ya, merasa tidak butuh dengan Yusuf. Apa maksud zahidin di situ? Yang penting sebelum ketahuan barang ini harus dijual. Jadi memang dari dulu orang kalau menjual hasil mencuri itu lebih murah. Karena sebelum ketahuan yang penting barang ini udah lepas dulu. Paham ya? Nemu handphone, nemu kacamata gitu, atau nemu apa, kemudian segala dijual nih. Yang penting tidak di kita dulu. Lumayan lah dapat duit, yang bukan punya kita juga. Maka mereka jual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Subhanallah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam masuk Mesir,
seorang yang mulia, anak seorang yang mulia, anak seorang yang mulia, anak seorang yang mulia, dijual dengan harga yang rendah. Begitulah kehidupan, kadang orang tidak tahu nilai kita. Maka jangan terlalu terbawa perasaan ketika kita tidak mendapat validasi sosial seperti yang selama ini kita memandang diri kita. Manusia selalu berfokus melihat dirinya itu lebih penting daripada orang lain memandang dia. Banyak sifat manusia ini. Kita ini melihat diri kita itu lebih menarik 27 kali dibanding orang lain memandang kita. Kita merasa bahwa kalau nggak ada kita, nggak bakal jadi. Kalau nggak, itu penyakit manusia itu. Padahal tidak. Orang lain fokus dengan kehidupan dia, tidak fokus dengan kehidupan Anda. Jangan merasa paling penting, jangan merasa menjadi pusat poros dunia. Jangan. Kalau Anda mati, dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Coba kalau kita foto rame-rame, lihat fotonya. Orang nggak lihat fotomu, dia mau lihat foto dia saja. Kalau pose dia bagus, persetan dengan yang lain. Jadi Anda nggak usah terlalu GR dalam kehidupan. Jangan merasa besar, jangan. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam dirinya terdapat kibir. Rasa aku lebih baik, aku lebih pintar, aku lebih keren, aku lebih... Jangan. Kita ini biasa saja. Kita melihat diri kita memang lebih baik. Anda karena bercermin terus, udah biasa lihat wajah Anda lihat, oh, ganteng juga ya. Gitu. Padahal orang lain bilang tidak. Ganteng aku dibanding dia. Gitu ya. Lalu Yusuf dibeli oleh salah seorang dari Mesir. Perhatikan di ayat ke-21, ya saya akan sampaikan di sini sampai di sini saja. Allah sampai ayat itu tidak menyebut profesi pembeli Yusuf itu siapa. Jadi Allah baru membuka kepada kita tentang siapa yang membeli Yusuf itu nanti setelah kejadian. Oh, rupanya ini orang penting. Orang nomor 2 di kerajaan Mesir waktu itu. Kalau sekarang kayak Pak Luhut gitulah. Gitu. Jadi ini penting sekali orangnya. Tapi Allah tidak sebutkan langsung. Itu ada rahasianya. Lihat bagaimana keindahan Al-Quran dalam mengungkapkan cerita. Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta izin karena 3 menit lagi saya harus mengisi kajian online gitu ya. Telah ditunggu di Indonesia. Cuma saya fast reminder buat semua, malam 21 ini malam yang paling baik, kita mulai. Tapi ingat, kita baru bisa lebih semangat beribadah itu kalau berjamaah. Ajak, saling mengingatkan, menguatkan suami istri, anak, seluruh anggota keluarga. Ya, bahwa keletihan beribadah akan segera hilang, tapi pahala dan keutamaan Ramadan akan terus melekat dalam kehidupan kita. Kesempatan banget. Tadi malam Ustadz Onis bacakan kepada kita hadis Nabi kalau masuk 10 malam terakhir, sadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya, wa ayqadha ahlah, dan dia membangunkan keluarganya. Perhatikan, membangunkan keluarga itu mengandung pesan bahwa 10 hari Ramadan ini adalah momentum paling tepat membangun keluarga yang berjamaah. Harus keluarga kita ini kuat dan saling menguatkan untuk misi akhirat. Di kota Riyadh ada satu kawasan, masjidnya sepi sekali. Imamnya akhirnya buat pengumuman. Masjid akan membiayai laki-laki yang mau menikah lagi kalau istrinya tidak membangunkannya untuk sholat subuh di masjid. Coba, luar biasa itu. Masjid At-Tahir bisa begitu. Nah, bisa begitu. Terus ibu-ibu tahu nggak? Besoknya masjid penuh semua. Jadi masjid mengancam nih akan membiayai pernikahan kedua bagi suami-suami yang istrinya tidak bangunin dia sholat subuh. Penuh semua masjid. Ya, ini pelajaran bagi kita. Lebih baik memperkuat jamaah yang sudah ada daripada nambah makmum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Minta tolong Ustadz ini, anak harus ngajar.